Presiden Prabowo Subianto menantang pihak yang tidak suka dan mengkritik kebijakannya untuk bertarung di 2029. Saat berpidato di Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Prabowo bicara soal capaiannya menyediakan lapangan pekerjaan lewat program makan bergizi gratis. Prabowo mengklaim program MBG telah menghasilkan 1 juta lapangan kerja. Kata Prabowo, bila ada pihak yang menjelek-jelekan kerja pemerintahannya sebagai pihak yang tidak suka dirinya, Prabowo pun menantang pihak yang tidak suka dengannya bertarung di Pilpres 2029. Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan. 2029 bertarung. Iya kan? Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh. Tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Presiden Prabowo juga menyatakan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meski berbeda partai. Kata Prabowo, meski Pramono berasal dari PDI Perjuangan, ia tetap mendukungnya karena semuanya demi kepentingan rakyat. Pak Pram dari PDIP, tapi tetap saya akan dukung sebagai Gubernur DKI. Karena tugas saya, kewajiban saya adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat DKI. Walaupun gubernurnya partai lain, saya akan dukung beliau supaya DKI aman dan selamat. Kan begitu. Nanti 2029 ya terserah. Iya kan, gak apa-apa. Sementara itu bicara soal pemilu 2029 juga muncul soal wacana berlanjutnya pasangan Prabowo Gibran. Namun, salah satu partai pendukung pemerintah, Demokrat, belum mau berkomentar soal pertarungan pemilu mendatang. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono bilang, Demokrat saat ini fokus menyukseskan pemerintahan hingga 2029. Ya, kalau soalnya kita mengawal Presiden Prabowo bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, menjawab tantangan bangsa, memastikan pembangunan berkeadilan, dan memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar dapat dirasakan, dan tentunya menciptakan kedamaian, keamanan untuk seluruh elemen bangsa. Jadi fokus kita di situ sekarang ini tahun 2026 ya, insya Allah kita kawal semua yang positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Lewat pernyataannya, Presiden Prabowo Subianto sudah menyiratkan bakal maju kembali di Pilpres 2029. Yang menarik, siapa pasangannya, siapa lawannya, dan evaluasi apa yang biasanya menjadi tolak ukur seorang petahana bisa menang jika maju kembali di Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pernyataan di Rakornas Pusat dan Daerah tidak hanya penegasan bahwa Presiden Prabowo akan kembali maju di Pilpres 2029, namun jadi semacam tantangan terbuka bagi siapa saja pengkritiknya untuk lebih baik bertarung di 2029 dibanding mengkritik apalagi sampai menggelar demo. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud Prabowo dan apakah sudah ada tanda-tanda siapa tokoh yang berani menantang Prabowo di 2029? Kami akan ulas bersama dengan narasumber melalui sambungan daring. Ada politisi dari Partai Gerindra yang juga Wakil Menteri Haji dan Umroh, Bung Dhanil Anzar Simanjuntak. Kemudian ada Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga merupakan anggota DPR, Bung Andreas Hugo Parira. Dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Adisti. Ya, saya ke Bung Dhanil dulu karena ini kan Presiden Prabowo Subianto dari Partai Gerindra begitu ya. Nah, ini secara tegas dan juga secara spesifik untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto bahkan mengatakan yang mau mengkritik saya silahkan bertarung di 2029. Nah, siapa sebenarnya yang dimaksud pengkritik Presiden Prabowo Subianto ini yang ditantang untuk bertarung di 2029, Bung Dhanil? Mbak Adisti, frame-nya itu yang harus kemudian dijelaskan
bahwasannya sesungguhnya Pak Prabowo itu sangat terbuka dengan kritik yang disampaikan publik atau kelompok-kelompok sebutlah pressure group di luar pemerintahan itu adalah sah dan itu Pak Prabowo menghormati sepenuhnya. Namun yang disayangkan Pak Prabowo apabila kemudian kritik itu bersifat destruktif. Destruktif yang saya maksud adalah kalau kemudian ada demonstrasi yang kemudian merusak dan mengganggu dan sengaja mengganggu kondisivitas dan itu yang dikehendaki beberapa kelompok yang disinyalir oleh pemerintahan selama ini dan kita tidak menginginkan langkah-langkah destruktif seperti itu mengganggu agenda pembangunan selama ini. Namun kritik-kritik yang konstruktif, kemudian kritik-kritik yang dalam batas yang tadi saling mengingatkan dan saling mengkoreksi itu penting sekali dan itu yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Makanya kemudian ada statement apabila memang kebelet dalam tanda kutip kebelet untuk berkuasa atau menjadi presiden ya bertarung saja 2029. Nah, itu adalah ungkapan ada upaya-upaya tadi itu ke langkah-langkah konstruktif secara sosial, secara politik, secara ekonomi dan sebagainya. Karena tidak menginginkan pemerintahan 5 tahun ke depan ini sukses. Nah, itu yang bagi kami tidak elok karena kita semuanya misalnya menginginkan agar pembangunan itu berjalan dengan baik dan rakyat itu bisa keluar dari kemiskinan, pendidikan semakin baik dan pelayanan kesehatan juga semakin baik. Oke, tapi pertanyaan saya selanjutnya begini, siapa yang kebelet sih Bung Dhanil yang ingin bertarung di 2029 sampai betul-betul di spesifik sekali silahkan nanti bertarung di 2029 bersama dengan Prabowo Subianto? Ya itu tadi yang mengagendakan agenda demonstrasi yang destruktif tadi gitu. Tentu pemerintah punya fakta dan agenda-agenda itu dilakukan. Misalnya 20 Agustus yang lalu yang sempat kita bisa lihat agenda-agenda yang tidak elok yang kemudian menyebabkan inkondisivitas yang bisa meluas di seluruh Indonesia dan itu tidak baik. Jadi itu yang selalu diingatkan oleh Presiden dan Presiden tidak menginginkan hal-hal seperti itu terulang lagi sehingga mengganggu pemerintahan 3 tahun ke depan. Oke, saya ingin bertanya juga ke Bung Andreas Hugo. Bung Andreas Hugo, Pak Pram juga kan sempat disinggung juga di Rakornas kemarin begitu dari PDI Perjuangan tetap didukung pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tapi nanti di 2029 terserah. Nah, ini yang kemudian bagaimana PDI Perjuangan merespon ini, Bung Andreas? Kalau berkaitan dengan apa yang disampaikan statement kebelet tadi, PDI Perjuangan tidak pernah membuat statement yang kebelet gitu. Artinya dalam arti bahwa selama ini PDI Perjuangan fokus pada program-program kerakyatan apa yang dilakukan untuk membantu rakyat di dalam menghadapi berbagai tantangan mulai dari peristiwa-peristiwa kayak bencana, ekologi yang beruntun di berbagai daerah ya dengan kemampuan yang ada partai dengan baik manusianya baik struktur partai kemudian juga dengan relawan-relawan kita ikut membantu masyarakat yang tertimpa bencana di berbagai daerah gitu. Juga kita selama ini fokus lebih banyak ke konsolidasi partai gitu sehingga hal yang berkaitan dengan 2029 ini masih cukup jauh Adisti, artinya masih waktu masih 3-4 tahun lagi sehingga kita lebih banyak fokus di dalam urusan-urusan partai bahwa
program-program pemerintah yang baik selama ini kita berikan dukungan gitu. Dalam arti ya memberikan pandangan-pandangan second opinion. Tetapi kalau bicara soal bahwa ada ambisi untuk menjadi calon presiden di 2029, ya partai sebesar PDI Perjuangan pasti punya calon ke depan. Tapi ya ini dan itu biasanya terbuka kita menyampaikan ya menjelang Pilpres nanti. Tapi saat ini belum sampai ke sana gitu. Dalam arti apalagi dengan upaya-upaya melakukan tindakan-tindakan destruktif itu bukan gaya PDI Perjuangan. Justru PDI Perjuangan selama ini sejak dalam sejarahnya seringkali menjadi korban dari peristiwa-peristiwa seperti itu gitu. Nah, sehingga saya kira ya saya nggak tahu maksud dari Pak Presiden. Tapi kalau apa yang disampaikan ke Mas Pram, kebetulan Mas Pram duduk di depan dan kemudian saya kira hubungan yang baik antara Pak Pram dengan Pak Prabowo, sehingga ya Pak Prabowo menyampaikan itu, menyinggung itu. Tapi menurut saya bukan hal yang serius pada Pak Pram atau pada siapa yang ada di situ. Tapi ini ungkapan mungkin justru ada yang menyampaikan statement kebelet yang ditangkap oleh Bapak Presiden yang tidak kita ketahui gitu, karena toh jaringan intelijen semua ada di pemerintah, kemudian kepolisian semua itu kan ada di jaringan Presiden dan ada di bawah kekuasaan Pak Presiden, sehingga mungkin Presiden yang lebih tahu soal itu. Tapi kalau PDI Perjuangan sendiri, kalau sekarang belum kebelet lah ya, masih 2029, masih ada waktu 3 tahun lagi lah. Kalau kita sudah biasa menghadapi seperti itu, jadi tahu mengatur waktunya kapan dan bagaimana kita bicara ke depan. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat ini dari sisi politik begitu ya? Kalau berbicara soal 2029 kok tampaknya masih terlalu lama ya, masih terlalu dini untuk membahas 2029. Ini saja baru di bulan Februari 2026. Jadi maksud Pak Prabowo ini kepada siapa yang ingin dituju pernyataan Pak Prabowo? Kalau pertanyaannya kepada siapa pernyataan itu dituju, tentu Pak Prabowo yang paling tahu ya. Tetapi kalau kita lihat pelaksanaan Pilpres 2024 lalu, Februari tanggal 17, tanggal 14 mohon maaf, itu berarti per hari ini tuh tinggal 3 tahun lagi. Tarik ke depan itu 3 tahun lagi kita akan menghadapi pemilu tahun 2029. Jadi lama atau tidak lama itu sangat relatif ya, karena dalam politik untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas itu tidak bisa secepat dan semudah membalikan telapak tangan. Jadi perlu waktu, Adisti. Nah, pada titik itu ya tentu ada 2 hal yang biasa dilakukan. Satu dengan cara promosi diri, ya, kampanye positif. 2 dengan cara mendiscourage lawan, kampanye negatif. Lebih khusus adalah black campaign. Nah, dua cara itu ya bisa saja dilakukan. Tetapi menurut saya akan jauh lebih baik buat Presiden Prabowo itu untuk lebih melakukan koreksi dan introspeksi ke dalam. Kalau misalnya ada kebijakan yang memang perlu dilakukan pembenahan sebelum itu dijadikan makanan empuk oleh rival politiknya, lebih baik lakukan semacam self correction. Dan itu menutup peluang buat munculnya pihak-pihak yang tadi disebut Mas Daniel sebagai kebelet ya. Dan menurut saya ada beberapa program beliau yang memang rentan untuk dijadikan sebagai sasaran tembak, bukan karena apa-apa, tetapi karena memang problematik. Misalnya soal pengurangan transfer ke daerah. Itu besar sekali, Adisti. Dan itu menyebabkan ekonomi di daerah agak macet gitu ya. Di saat ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja karena ada tantangan global yang begitu kuat ya. Jadi pada titik tertentu yang paling utama adalah Pak Prabowo mengontrol kebijakannya sendiri, karena kalau mengontrol orang lain kan susah. Lebih baik mengendalikan kebijakan yang sebaik mungkin sehingga menutup peluang agar tidak dijadikan sasaran tembak oleh pihak lawan.
Oke, tapi kemudian Pak Presiden Prabowo juga sempat mengatakan, bahkan sempat menyebut begitu, ini Mas Pram, Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya mendukung. Tapi kemudian di 2029, ya terserah. Ini jadi sinyal kode-kode atau seperti apa kalau Mas Burhan melihatnya, menangkapnya? Iya, tentu politisi makhluk dengan penuh kode ya. Jadi satu sisi bisa diartikan Pak Prabowo masih membuka peluang untuk bersama PD Perjuangan, khususnya Mas Pram yang kita tahu orang yang sangat acceptable ya di mata elit ya. Tetapi di sisi lain juga membuka kemungkinan buat PD Perjuangan untuk punya calon sendiri. Dan per hari ini memang Mas Pram meskipun akseptabilitas tinggi di mata elit ya, termasuk sangat baik hubungannya dengan Presiden Prabowo, tetapi secara elektoral Mas Pram masih punya banyak PR. Nah, PR dalam pengertian elektabilitasnya dibanding banyak calon lain itu masih ketinggalan. Jadi ada yang sangat baik rapotnya di mata para elit, tetapi kurang di mata publik, atau sebaliknya, di mata publik sangat baik citranya, tetapi di mata elit itu banyak catatan. Nah, yang ideal tentu dua-duanya. Di mata elit tidak bermasalah, di mata publik baik. Nah, per hari ini PDI Perjuangan kalau di dalam survei-survei kan nama yang muncul itu masih calon lama ya, Mas Ganjar. Itu pun elektabilitasnya cukup drop ya. Tetapi lagi-lagi Bung Andreas kan masih ada waktu 3 tahun untuk menyiapkan calonnya, apakah maju sendiri gitu ya, bertarung melawan Pak Prabowo ataukah bersanding bersama Pak Prabowo. Nanti waktu yang akan menilainya. Oke, kita lihat waktu yang akan menilainya. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan juga bagi saya untuk Bung Andreas Sungguh, ini jadi suatu kode nggak sih, menjadi suatu sinyal nggak sih apa yang dinyatakan oleh Pak Presiden Prabowo, bahkan mengatakan Mas Pram dari PDI Perjuangan saat ini sedang menjabat sebagai gubernur, kita dukung, tapi kemudian di 2029 terserah. Nah, bagaimana PDI Perjuangan merespon ini? Ya itu tadi gitu, artinya sinyal, simbol apa itu dari dari politisi itu hal yang biasa dan sering dilakukan. Jadi kalau Pak Prabowo menyampaikan seperti itu, saya kira yang paling tahu itu adalah Pak Prabowo ke depan. Dalam arti apakah Pak Prabowo juga pernah menyampaikan bahwa beliau tidak akan bertarung lagi gitu kalau program-programnya ya tidak berhasil, tidak sukses. Itu pernah beliau sampaikan juga gitu. Nah, tapi kalau sekarang beliau menyampaikan itu mungkin karena evaluasi yang sudah beliau lakukan terhadap program-program yang berjalan, sehingga ada ruang untuk menyampaikan bahwa ya kemungkinan beliau akan bertarung lagi di 2029, dan saya kira itu sangat wajar bagi seorang petahana presiden yang sedang berkuasa. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, bahwa ya ini cara atau strategi untuk yang sebagai petahana untuk menghadapi kemungkinan ada lawan-lawan berikut, pesaing-pesaing kompetitor berikut di pilpres yang akan datang, ya dengan dua strategi itu gitu. Atau kita melakukan mendekonstruksi lawan yang belum kelihatan meskipun, atau dengan mengangkat program-program kita dengan secara positif, mengkampanyekan, menyampaikan keberhasilan program-program yang kita punya gitu. Saya kira itu hal yang biasa di dalam strategi pra-campaign untuk menghadapi kampanye berikut gitu. Jadi dalam hal ini bahwa hal yang berkaitan dengan Mas Pram itu juga sangat terbuka gitu, sangat terbuka. Kita belum tahu juga persis karena perjalanan waktu ini masih panjang. Tapi dari aspek Pak Prabowo, saya kira ya kita sama-sama sebagai pengamat melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin itu. Dan Pak Prabowo yang paling tahu soal itu. Pak Prabowo lah yang paling tahu sebenarnya apa yang maksud dari pernyataan
yang kemudian disampaikan di hadapan banyak sekali tokoh begitu, tidak hanya kepala daerah tapi juga jajarannya juga di sana. Nah, Bung Daniel, Anda melihatnya bagaimana? Ini bisa menjadi, kalau untuk kritik-kritik gitu, kalau menurut Mas Burhan ini bisa menjadi self correction begitu ya, utamanya untuk beberapa program yang kemudian jangan sampai beberapa program presiden ini menjadi dalam tanda kutip begitu ya, makanan empuk kepada daripada rivalnya begitu. Bagaimana Bung Daniel melihat ini? Oh, kalau kesadaran kolektif terkait dengan self correction itu paling sering disampaikan oleh Pak Prabowo di banyak forum. Bahkan misalnya ungkapan, kalau Anda tidak siap mengkoreksi diri Anda semuanya, nanti segera dikoreksi oleh aparatur hukum, terkait dengan perilaku dan laku koruptif di birokrasi dan di pemerintahan. Dan itu selalu diingatkan oleh presiden. Kalau kemudian tidak siap melakukan perubahan dari dalam, kemudian Pak Prabowo akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan secara hukum, bahkan secara politik. Dan di forum kemarin di Sentul juga disampaikan hal yang serupa. Jadi laku dan upaya Pak Prabowo dalam hal ini Presiden Republik Indonesia untuk melakukan pembersihan di birokrasi, di pemerintahan, itu masif sekali dilakukan. Dan dalam tanda kutip ancaman-ancaman terhadap mereka semuanya itu sudah kerap disampaikan oleh Pak Prabowo di banyak forum, di banyak kesempatan, di banyak rapat-rapat tertutup dan sebagainya. Misalnya terkait dengan komitmen para dirut-dirut Himbara yang atau bank milik negara yang alokasi kreditnya itu banyak tidak dialokasikan untuk rakyat kebanyakan atau UMKM atau sektor-sektor yang dianggap menguasai hajat hidup orang banyak, tapi justru banyak dialokasikan atau disalurkan ke korporasi-korporasi yang sangat besar. Dan itu diingatkan Pak Prabowo, bahkan diancam Pak Prabowo seluruh dirut Himbara akan diganti kalau kemudian mereka tidak melakukan penyaluran kredit kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan. Termasuk terkait dengan tambang. Sekarang ada 1.000 lebih tambang-tambang ilegal ditertibkan. Kemudian ada lebih dari 1.000 atau 1 juta hektar lahan-lahan yang ditertibkan, yang ilegal. Kemudian Pak Prabowo juga, Presiden juga memaksimalkan program-program pro rakyat seperti makan bergizi gratis yang sekarang itu sudah kurang lebih 20.000 dapur dan bisa menyerap 1 juta tenaga kerja dan bisa melayani sementara ini 32 juta anak-anak di Indonesia yang targetnya sampai dengan 80 juta. Dan banyak sekali termasuk sekolah rakyat yang kemudian dimaksimalkan dari 500 sekarang sudah 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia, dan itu dalam waktu 1 tahun. Artinya kerja-kerja Pak Prabowo itu ingin beliau maksimalkan, di samping memang tadi disampaikan oleh Mas Burhan ya self correction yang agaknya dalam 1 tahun ini itu yang terus-menerus dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk membenahi kinerja kabinet, untuk membenahi kinerja birokrasi termasuk BUMN kita. Oke, self correction penting untuk bisa membenahi tidak hanya kinerja dari para pembantunya tapi juga soal kinerja dari para direktur-direktur BUMN begitu yang kemudian juga menjadi sorotan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya, penting sekali untuk diingat pernyataan Presiden ketika yang mau mengkritik saya, yang tidak suka dengan saya, silahkan bertarung di 2029. Itu artinya kita tahu Presiden Prabowo Subianto di 2029 akan mencalonkan kembali kalau dari pernyataan Pak Presiden begitu ya. Nah, siapa yang akan menjadi penantang Presiden Prabowo Subianto di 2029 yang sepadan, dan siapa pula yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto di 2029, apalagi kita tahu sudah ada presidensial threshold, kita tahu PT-nya 0%. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan presidensial threshold 0%. Itu artinya setiap orang, setiap partai politik
punya kesempatan yang sama untuk kemudian mencalonkan diri sebagai presiden. Nanti kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, masih membahas soal pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto soal siapa yang berani mengkritik yang tidak suka dengan Presiden Prabowo Subianto silahkan bertarung di 2029. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, siapakah tokoh yang berani menantang Presiden Prabowo Subianto untuk bertarung di 2029 ketika kita tahu di 2029 Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan presidensial threshold di 0%, begitu ya. Kita masih membahasnya bersama dengan Bung Daniel Anzar Simanjuntak, kemudian ada Bung Andreas Hugo Parera dan juga ada Mas Burhan. Nah, Bung Daniel, ini kan kalau kita lihat ya, Presiden Prabowo Subianto sudah terang-terangan. Siapa yang tidak suka silahkan bertarung di 2029. Itu artinya Presiden Prabowo Subianto siap untuk kemudian bertarung lagi di 2029 untuk 2 periode. Tapi kemudian siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto di 2029? Akankah tetap bersama dengan Gibran Rakabuming sesuai dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan memang siap mendukung Presiden Prabowo 2 periode bersama sang anak yakni Gibran Rakabuming. Seperti apa Gerindra? Ya, kalau Anda tanya ke Gerindra, Mbak Adisti, tentu keinginan seluruh kader Gerindra, pemilih Gerindra itu menginginkan Pak Prabowo maju kembali nanti di 2029, dan itu adalah aspirasi seluruh kader Gerindra, karena kita menganggap tentu komitmen Presiden Prabowo terhadap negara, terhadap rakyat itu penuh dan ingin memastikan Indonesia banyak perubahan, dan kita akan terus bekerja untuk itu. Namun tentu harapan seluruh kader Gerindra adalah seperti juga sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, beliau ingin sukses dan ingin fokus bekerja 5 tahun ini agar program-program prioritas beliau, program-program untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk menempatkan Indonesia sebagai negara yang kuat di mata dunia itu bisa dihadirkan dalam waktu 5 tahun ke depan. Itu fokusnya terlebih dahulu, Mbak. Kemudian kedua, secara politik kan waktu 3 tahun itu tadi seperti disampaikan ya, bisa panjang juga bisa relatif pendek, dan kondisi atau konstelasi politik bisa berubah kapanpun. Yang jelas Pak Prabowo terbuka dan Partai Gerindra juga sangat terbuka dengan berbagai kerjasama dengan semua pihak secara politik. Jadi yang sangat terbuka. Saya tidak mampu menjawab apakah Pak Prabowo akan menentukan pasangannya si A, si B, si C. Semua kemungkinan sangat terbuka. Oke, termasuk juga kemungkinan bersama dengan Mas Gibran lagi, begitu ya, sesuai dengan harapan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Prabowo Gibran 2 periode. Mbak Adisti, tadi pernyataan saya semua kemungkinan itu sangat terbuka. Gitu. Oke, jadi semua bisa terbuka, kita masih melihat bagaimana hitung-hitungan politiknya di 2029. Kalau bukan Andreas Hugo, kalau dari PDI Perjuangan, siapa yang kemudian, bukan siapa ya, tapi kemudian sudah ada lah pasti tokoh-tokoh yang kemudian dilirik oleh PDI Perjuangan kalau membahas soal 2029. Ya, ini kita bicara dari apa yang disampaikan Pak Prabowo dulu gitu kan. Yang pasti Pak Prabowo tidak menyampaikan ya bersama siapa gitu, termasuk bersama wakil presidennya sekarang gitu kan. Tapi ya sempat ada pimpinan partai yang menyampaikan bahwa ada presiden ya alternatif ke depan, sehingga kemudian ya disampaikan bahwa ini nanti 2 periode bersama wakil presiden sekarang gitu. Ya, tapi ya dengan pernyataan apa yang disampaikan oleh Mas Daniel ini artinya ya semuanya masih terbuka gitu kan. Semuanya masih terbuka, dan bisa jadi Mas Daniel sendiri atau bisa jadi juga Mas Burhan kan, dalam arti ini kan masih sangat terbuka gitu. Tapi yang pasti membantah apa yang disampaikan bahwa ada presiden alternatif, dan kemudian
ada yang coba menutupi dengan mengatakan ya ini kita akan maju 2 periode lagi, tapi yang pasti bukan Pak Prabowo menyampaikan itu gitu. Jadi saya kira yang disampaikan Mas Daniel itu yang lebih benar gitu, dalam arti semuanya masih terbuka, karena itu juga yang disampaikan oleh Pak Prabowo ke depan. Kalau dari PDI Perjuangan ya kita yang rakyat akan menilai ke depan, dan saya pikir hal yang biasa sekali di dalam kontestasi Pilpres. Pak Prabowo itu sudah sangat berpengalaman, berapa kali mencalon 5. Ini kalau calon ke depan 2029 ya artinya ke-6, dan kontestasi itu buat Pak Prabowo juga sudah sangat biasa dan fair dalam berkontestasi di dalam Pilpres nanti gitu. Oke, Mas Burhan, kalau Anda melihat bagaimana soal peta politik 2029, walaupun ya ini masih 3 tahun lagi, tapi kalau kita membahas presidensial threshold PT 0% yang sudah disetujui atau disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu artinya akan ada banyak pilihan masyarakat Indonesia untuk memilih siapa pemimpinnya di 2029. Benarkah demikian? Teorinya begitu, Adisti. Jadi ada 3 hal yang akan mempengaruhi konstelasi pencapresan 2029. Yang pertama adalah aturan main. Aturan main sudah berubah terkait dengan presidensial threshold. Dan MK hanya memberi syarat yang sangat minimalis buat partai politik untuk bisa mencapreskan calonnya, yaitu partai tersebut lolos sebagai peserta pemilu 2029. Nah, tidak disebut partai tersebut lolos parliamentary threshold atau tidak. Jadi yang disebut oleh MK adalah partai yang sah sebagai peserta pemilu 2029. Nah, ini artinya partai baru sekalipun, asal dia mendapatkan tiket 2029, theoretically itu bisa mencapreskan. Itu satu. Nah, yang kedua, itu tergantung elektabilitas Pak Prabowo sebagai presiden incumbent. Kalau misalnya elektabilitas beliau terlalu menjulang, itu akan membuat lawan-lawan politik ngeper. Nah, kalau kita lihat hari ini, elektabilitas Pak Prabowo itu masih tertinggi, tetapi belum menjulang. Kisaran 40-an% dalam simulasi banyak nama. Dan kalau kita cek mengapa belum di atas 50% dalam simulasi banyak nama, itu soal ekonomi. Jadi kredit terbesar dari publik kepada Pak Prabowo adalah pemberantasan korupsi. Tetapi dalam soal ekonomi itu masih banyak catatan, mulai dari PDB kita yang lemah, terutama dari sektor konsumsi rumah tangga, kemudian ekspansi usaha kita yang menurun, ya. Kemudian juga ada PR terutama berkaitan dengan demand publik, daya beli masyarakat yang juga menurun. Jadi kalau itu bisa diatasi oleh Pak Prabowo, kemungkinan bisa menaikkan elektabilitas beliau. Tapi per hari ini itu membuka peluang buat munculnya nama-nama lain. Jadi sebenarnya siapa saja mereka, kemudian tokoh-tokoh alternatif lain yang kemudian bisa dalam tanda kutip menantang Presiden Prabowo Subianto di 2029? Kalau dari survei bulan Oktober ya, yang kita rilis saat itu kan mulai muncul tuh. Meskipun nama lain itu belum tentu maju ya sebagai capres ya. Misalnya peringkat kedua kan Deddy Mulyadi. Ya. Meskipun signifikan selisihnya dengan Pak Prabowo, tetapi mulai muncul tuh nama Deddy Mulyadi kisaran 20-an%. Kemudian Anies Baswedan masih bertengger di urutan ketiga. Kemudian Gibran, kemudian Purbaya juga mulai muncul ya. Jadi ini artinya kan mulai muncul juga nama meskipun mereka mungkin tidak melakukan self promotion, tapi lagi-lagi kaitannya dengan evaluasi terhadap petahana. Kalau evaluasi terhadap petahana menurun, itu publik mencari calon presiden alternatif. Tapi kalau evaluasi terhadap petahana positif, publik akan meminta Pak Prabowo maju lagi. Nah, yang terakhir ini, konstelasi yang terakhir adalah kursi cawapres buat Pak Prabowo kan cuma 1. Sementara yang pengen banyak gitu. Nah, kalau misalnya jatah 1 orang itu dipilih atau diberikan kepada salah satu dari partai tertentu, itu kan bisa mendiscourage atau memberi insentif ya lebih tepatnya kepada calon wakil presiden yang lain untuk mencari skenario tersendiri. Jadi contoh-contoh misalnya Mas Gibran tidak dipilih sebagai cawapres
sama Pak Prabowo. Nah, apakah Mas Gibran menerima nasib? Ya belum tentu. Jangan-jangan dia punya skenario yang lain, atau Mas AHY, atau calon dari PD Perjuangan, atau siapapun. Jadi ini 3 konstelasi yang menentukan. Ya, mengapa kemudian 2029 saya kira akan lebih menarik ya. Tapi kan sudah dikatakan oleh Pak Jokowi, Prabowo Gibran 2 periode. Ini sudah menjadi sinyal tersendiri tidak menurut Anda? Pak Jokowi kan bukan penentu politik ya, apalagi beliau sudah bukan lagi presiden. Nah, tentu itu ekspektasi Pak Jokowi. Tapi kan begini kita membacanya. Kalau misalnya ekspektasi itu tidak terpenuhi, jadi kalau misalnya paket Prabowo Gibran tidak terjadi, kan Pak Jokowi sama PSI seperti punya alasan untuk mencari opsi lain kan? Kan bacanya begitu. Jadi ekspektasi sekarang Prabowo Gibran. Ternyata Pak Prabowo di hari jelang 2029 itu memutuskan yang lain. Kan itu bisa menjadi semacam pretext buat Pak Jokowi. Oke, karena Mas Gibran nggak dipilih, ya jangan salahkan kalau kita cari opsi lain. Nah, kayak begini kan bukan hanya Pak Jokowi, mungkin Mas AHY juga punya skenario serupa. Mungkin juga Deddy Mulyadi, mungkin juga yang lain juga punya skenario serupa. Karena tadi alasannya adalah kursi cawapres cuma 1, Adisti, dan yang mau banyak gitu loh. Nah, ini yang kemudian membuat konstelasinya jadi lebih cair di saat presidensial threshold dinolkan. Nah, itu dia kemudian menarik ya. Yang mau itu banyak, tapi kemudian tetaplah yang menentukan adalah bagaimana konstelasi politik dan juga bisa dikatakan nego-nego politik dari Presiden Prabowo Subianto dan juga beberapa partai politik lainnya di 2029. Apakah tetap bersama Gibran Rakabuming Raka ataukah kemudian ada tokoh lain begitu. Nah, bagaimana Bung Dhanil melihat ini? Ya, tadi saya sampaikan Adisti, semua kemungkinan itu sangat terbuka, tentu terkait dengan cawapres atau presiden, kan itu akan sangat tergantung dengan chemistry calon presiden terhadap wapres bersangkutan. Kemudian kedua tentu terkait dengan elektoral, apakah kemudian cawapres yang bersangkutan itu bisa punya nilai tambah buat presiden, calon presiden yang nanti akan dimajukan. Banyak aspek yang akan dipertimbangkan oleh calon presiden, bahkan oleh partai, apalagi kemudian besok sangat terbuka, artinya seluruh partai bisa punya kesempatan yang sama untuk mendorong capresnya masing-masing. Tapi catatannya kan semua pihak sedang berhitung apakah maju untuk menang atau justru maju untuk menggembirakan demokrasi kita, atau sekedar maju untuk tadi istilahnya alternatif meramaikan demokrasi ya. Tapi sah-sah saja. Tapi yang jelas Pak Prabowo pada hari ini itu fokus pada agenda kerakyatan yang sedang program-program yang memang sudah beliau ingin akselerasi. Yang jelas cita-cita Pak Prabowo sederhana, ingin melihat seluruh rakyat Indonesia itu tersenyum, dan kemudian yang tidak bersekolah dengan layak itu bisa bersekolah dengan layak, kemudian tingkat kesehatan masyarakat itu meningkat. Tadi seperti disampaikan oleh Prof. Burhan, ekonomi kita semakin baik dan kemudian kita guyup dan bersatu. Tapi juga saya ingin tanya ke Mas Burhan. Mas Burhan nih, kan kalau tadi kan ada nama Presiden Prabowo Subianto, ada Kang Deddy, kemudian ada Anies Baswedan, ada juga Purbaya. Nah, kalau Mas Burhan melihat saat ini gitu, kalau dari PD Perjuangan kan kayak masih belum tahu nih. Nah, kalau dari Mas Burhan sendiri melihatnya bagaimana ini? Maju untuk menang, maju untuk penggembira, atau bagaimana? Apalagi untuk tokoh-tokohnya di PD Perjuangan. Siapa sebenarnya yang berpeluang atau berpotensi? Ya, di antara kader PD Perjuangan yang elektabilitasnya masih cukup lumayan, ya masih Mas Ganjar. Tetapi kan elektabilitasnya menurun setelah Pilpres 2024 ya. Jadi tapi saya kira
masih panjang waktu yang diperlukan untuk memutuskan siapa calon yang diusung. Karena tadi saya baca putusan MK Adisti itu clear. Karena kan selama ini muncul asumsi di kalangan politisi di DPR bahwa hanya partai yang lolos PT yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden 2029. Nah, pertanyaannya ukurannya apa ketika Pilpres dan Pileg dilakukan secara bersamaan? Apakah PT hasil 2024? Itu kan nggak make sense. Karena sudah hangus itu tiket dipakai untuk 2029 karena sudah terjadi pemilunya. Yang kedua, kalau kita baca di laporan Kompas full ya, berkaitan dengan pedoman putusan MK berkaitan dengan peniadaan presidensial threshold. Itu disebut pengusulan pasangan capres cawapres oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan sah secara nasional. Itu artinya apa? Tidak didasarkan pada parliamentary threshold. Jadi partai apapun asalkan lolos pemilu 2029 sebagai peserta itu berhak untuk mencalonkan. Nah, ini sebentar, dan itu yang menjelaskan kenapa Partai Gerakan Rakyat dideklarasikan. Nah, itu yang mau saya tanyakan kemudian Gerakan Rakyat. Nah, itu ada nama sosok Anies Baswedan. Bagaimana Anda melihat potensi di 2029? Singkat saja. Beliau masih cukup punya basis yang kuat, apalagi di 2024 punya perolehan 25%. Nah, jadi saya kira berdirinya Partai Gerakan Rakyat yang mengusung beliau sebagai capres itu satu ikhtiar. Nah, mungkin ini kalau misalnya parliamentary threshold tidak bisa dijadikan dasar untuk tanda kutip melakukan rekayasa konstitusional mengurangi jumlah capres-cawapres, mungkin yang akan sulit atau dipersulit untuk ke depan adalah syarat sah partai peserta pemilu. Jadi untuk menjadi peserta pemilu sepertinya makin sulit. Karena tadi kalau sah sebagai peserta pemilu itu bisa menjadi tiket untuk mencapreskan di 2029. Oke, dan kita akan lihat bagaimana di 2029 dinamika politiknya termasuk juga soal bagaimana deal-deal politiknya nanti di 2029. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami. Ada Bung Andreas Hugo Parera, nanti akan kita tunggu kalau dari PDI Perjuangan siapa nama tokohnya. Kemudian juga dari Bung Dhanil sudah jelas siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto. Mungkin Bung Andreas kali yang maju. Oke, kita akan tunggu nanti di 2029. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi.